Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili membuat sebuah kaligrafi. Tapi, karena orang-orang tidak bisa merasakan hajat dao yang ada di dalam kaligrafi tersebut, mereka mengira kalau itu adalah kaligrafi biasa. Nili mengatakan kalau itu cuma kaligrafi biasa, dan mengambil hasil karyanya. Tapi, di saat semua orang mentertawakannya, Yan Yang, salah satu dari generasi muda terkuat, dapat merasakan hajat dao dalam kaligrafi tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Nili atas pelajarannya. Sontak, hal itu membuat semua orang terkejut. Nili pun selesai menggulung kaligrafinya, kemudian bergegas menuruni panggung. Tapi dihentikan oleh Yan Yang. Nili menoleh, kemudian bertanya, "Apa ada sesuatu lain yang kau butuhkan?" Yan Yang menjawab, kalau dia ingin membeli kaligrafi tersebut dan menanyakan apakah Nili bersedia menjualnya. Dia akan menawar dengan harga 100.000 batu spiritual. Orang-orang di sana tercengang. Begitu juga dengan Long Tianming. Nili juga terkejut dengan harga yang ditawarkan. Nili bergumam, 100.000 batu spiritual bukanlah jumlah yang sedikit, padahal hanya tulisan. Melihat Nili terdiam dan merenung, membuat Yan Yang kembali berkata, kalau saudara junior Nili tidak ingin menjualnya, bagaimana kalau 150.000 batu spiritual? Walaupun harga tersebut tidak sebanding dengan kaligrafinya, Yan Yang berharap kalau Nili bisa mempertimbangkannya. Long Tianming merenung, kemudian dia berkata, karena saudara junior Nili tidak ingin menjualnya, sebaiknya saudara senior Yan Yang tidak memaksanya. Nili pun berkata, saudara senior Long Tianming dan saudara senior Yan Yang, ini bukanlah hal besar. Itu juga ini cuma sebuah tulisan. Aku banyak bisa menuliskan kata ini dalam sehari. Nili mengulurkan kaligrafinya, kemudian berkata, kalau senior menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu. Long Tianming terdiam dan bergumam, apa dia betulan bodoh atau cuma berpura-pura? Sekarang, aku tidak bisa menghentikan Yan Yang mendapatkan tulisan itu. Yan Yang berkata, seberapa banyak pun kata yang bisa dituliskan oleh saudara junior Nili dalam sehari, Yan Yang rela membayar 150.000 batu spiritual demi tulisan itu. Inilah cara yang dilakukan oleh Yan Yang. Mana bisa dia menerima kaligrafi berharga itu dari Nili tanpa timbal balik. Mendengar itu, Nili bergumam, sebetulnya aku ingin meningkatkan hubunganku dengan Yan Yang. Kalau aku menjualnya, itu percuma saja. Setelah berpikir sejenak, Nili bergumam, bagaimana kalau begini? Karena saudara senior Yan Yang ingin membelanjakan banyak batu spiritual, Nili akan memberikan saudara senior Yan Yang kata yang kedua. Mendengar itu, Long Tianming terkejut. Nili pun bergerak ke atas panggung dan akan mengambil gulungan kosong, kemudian menuliskan kaligrafi yang kedua. Sesaat kemudian, tulisan itu diselesaikan. Nili menggulungnya, kemudian memberikannya ke Qin Yue untuk diberikan kepada senior Yan Yang. Qin Yue mengiyakannya. Nili berkata, kalau dia tidak ingin menunjukkannya lagi. Qin Yue bergegas ke Yan Yang dan memberikan lukisan tersebut. Orang-orang menjadi penasaran tentang apa yang ditulis oleh Nili. Qin Yue memberikan kaligrafi tersebut kepada Yan Yang. Dan Yan Yang berterima kasih kepada Qin Yue. Yan Yang melihat isi tulisan kaligrafi tersebut. Itu cuma bertuliskan bela diri. Yan Yang terus memperhatikan tulisan tersebut. Dia kelihatannya takjub pada kata-kata dalam kaligrafi tersebut. Kemudian menutupnya. Yan Yang berkata, terima kasih banyak, saudara junior Nili. Dibandingkan dengan dua kata yang diberikan oleh saudara junior, semua barang biasa jadi tidak ada artinya. Yan Yang mengeluarkan cincin penyimpanannya, kemudian memberikannya kepada Nona Qin Yue agar diberikan kepada Nili. Yan Yang juga mengatakan, mulai hari ini, Nili akan menjadi temannya Yan Yang. Qin Yue pun memberikan cincin penyimpanan tersebut kepada Nili. Itu diterima langsung oleh Nili. Tidak lupa, Nili mengucapkan terima kasih. Dia merasa terhormat karena bisa berteman dengan Yan Yang. Long Tianming yang melihat itu bergumam, sudah gagal mencegah Yan Yang mendapatkan tulisan itu, tapi malah dikasih tambahan kaligrafi. Sialan. Di sisi lain, Ming Yue berkata, apa saudara Nili juga bisa menuliskan kaligrafi itu untukku? Aku juga akan menawarnya 150.000 batu spiritual. Mendengar itu, Long Tianming kembali terkejut. Yesuan juga tidak percaya dengan kenyataan ini. Nili menjawab, tentu saja. Supaya tidak memihak dan mendiskriminasi yang lain,
Nili mulai menuliskan kaligrafi tersebut. Sesaat kemudian, kaligrafi selesai dibuat dan diserahkan ke Nona Qin Yue. Ming Yue berkata, "Terima kasih saudara junior Nili. Sepertinya, saudara junior dekat dengan saudari junior Ning Er. Mulai hari ini dan seterusnya, aku pasti akan menjaganya." Para gadis merasa iri kalau Ning Er mendapatkan perlakuan khusus dari sang gadis suci. Dia pasti bakalan punya peluang yang tinggi. Para gadis itu menatap ke arah Ning Er. Hal itu membuat Ning Er menjadi malu. Wajahnya memerah. Dia berusaha mengatakan kalau dia dan Nili cuma belum selesai berbicara sudah dipotong oleh perkataan Nili. Nili mengatakan kalau begitu dia harus berterima kasih kepada saudari senior Ming Yue. Cincin penyimpanan diberikan oleh Ming Yue melalui Nona Qin Yue. Dalam hati Nili bergumam. Dia bisa membangun dua relasi hanya dengan kaligrafi. Ditambah lagi, Nili mendapatkan 3000 batu spiritual. Nili merasa kalau dirinya benar-benar beruntung. Bahkan keuntungan menjual kaligrafi lebih besar dibandingkan menjual roh iblis tingkat tinggi. Nili dan Gube saling tertawa. Gube berkata ke Nili, "Nili, kau benar-benar keren. Setelah ini, semua gadis dari Sakti Heavenly Note pasti bakalan mengenalmu." Lee Xingyun juga berkata, "Meski aku tidak paham sama sekali, tapi kau benar-benar hebat." Nili menggaruk kepalanya dan merasa malu. Di sisi lain, Murong Yu yang melihat itu menjadi sangat kesal. Dia bergumam, "Padahal, di reruntuhan angker, aku sudah mencoba menghalanginya mendapatkan batu spiritual. Setelah semua usaha yang aku lakukan, Nili malah mendapat 3000 batu spiritual dengan mudahnya." Long Tianming melirik ke Ming Yue dan Mian Yang. Kemudian bergumam, "Meskipun mereka mendapat dua kata, setidaknya aku tahu ada rahasia di dalamnya. Kira-kira, bakat apa lagi yang dimiliki Nili selain kaligrafi? Padahal dia tidak menggunakan sedikit pun kekuatan jiwa saat membuat kaligrafi itu. Jadi Long Tianming tidak bisa melihat kultivasinya. Kalau wawasannya terhadap dao sedalam ini, tidak masuk akal kalau dia belum mencapai alam Heavenly Pit. Atau bisa jadi dia menyembunyikan kultivasinya. Tapi kalau dia menyembunyikan kultivasinya, lalu kenapa dia menunjukkan kekuatannya di sini?" Long Tianming melihat Nili yang sedang mengobrol dengan teman-temannya. Kemudian kembali bergumam, "Menarik, aku tidak bisa mengukur kekuatannya. Kalau dia berbakat di usianya sekarang ini, mungkin aku harus merekrutnya. Sedangkan buat Belisan tadi, karena dia murid sakti Bulahi, dia tidak akan bisa menolakku." Obrolan di ruang pelelangan masih terus terjadi. Berpindah ke Nili, dia bertanya, "Bagaimana pemahamanmu?" Gube menjawab, "Aku merasakan sebuah hajat pedang yang tinggi. Tapi hajatnya terlalu dalam, dan aku tidak bisa memahami semua sekaligus." Nili berkata, "Santai saja, aku akan menuliskannya untukmu saat kita pulang. Kaulah yang paling terbaik di antara semua murid yang berbakat di ruangan ini, untuk bisa memahami hajat pedang." Gube tertawa, kemudian berkata, kalau Nili terlalu memujinya. Mendengar itu, Long Yuyun hanya terdiam saja. Nili dan Gube masih terus berbicara. Mendengar itu, Long Yuyun berpikir, hajat pedang tertinggi. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Kalau Gube bisa merasakannya, kenapa aku tidak bisa? Long Yuyun mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Dia bergumam, tapi aku tidak dekat dengan Nili, seperti Gube. Dan aku juga tidak punya batu spiritual sebanyak itu. Nili menoleh ke Long Yuyun, kemudian menanyakan, apakah kau ingin mengatakan sesuatu? Long Yuyun menjawab dengan rasa malu. Itu. Dia menenangkan dirinya, kemudian kembali berkata, kira-kira bisa tidak aku melihat kaligrafimu? Nili tertawa dan menjawab, sudah kuduga, kau bakalan mengatakan itu. Kau masih belum bisa memahami kata itu. Kita bisa membicarakan hal ini nanti. Itu membuat Long Yuyun menjadi kesal, tapi wajahnya masih memerah. Kemudian dia memalingkan wajahnya. Itu juga diperhatikan oleh Ning Er. Dia bergumam, biasanya Nili bersikap acuh tak acuh, tapi kalau dengan teman-temannya, dia selalu memperlakukan mereka dengan baik. Di situasi yang sekarang, wajar kalau banyak gadis yang jatuh hati padanya. Ning Er berpikir, apakah dia ada di dalam hatinya Nili? Lee Xingyun yang ada di sana berkata, selamat buatmu. Nili menjawab, kalau Lee Xingyun ini terlalu memuji. Berpindah ke atas panggung. Qin Yue berkata, saya tidak menyangka kalau hajat dao dari saudara junior Nili sampai setinggi itu. Sebelumnya saya sudah salah menilai. Sayangnya, aku terlalu bodoh dan tidak memahami apapun yang ada di dalam tulisannya. Jika bukan karena harga jual dari kaligrafi dari saudara junior Nili tidak semahal itu, mungkin saya juga tidak akan bisa menahan diri untuk memesannya.
agar bisa memenuhi rasa penasaran saya. Akan tetapi, saudara junior Nili sudah mengatakan, kalau maksud di dalam kata itu ditunjukkan bagi mereka yang ditakdirkan. Sepertinya, saya bukan orang yang ditakdirkan. Mendengar perkataan Nona Kinyue, orang-orang di sana menjadi ingin mendapatkan kaligrafi Nili. Meskipun mereka bukan teman Nili, pasti akan ada kesempatan lain kali untuk mendekatinya. Dan juga mereka masih murid Sakti Bulahi. Berpindah ke Nili, dia bertelepati ke Ning-er. Ning-er, sebelum kau kembali ke Sakti Penlinut, aku juga akan membuatkan kaligrafi itu untukmu. Saat kau kembali ke Sakti Penlinut, kau boleh menjual atau memberikannya pada orang yang kau pikir layak untuk memilikinya. Ning-er tersenyum, kemudian bergumam, kalau aku bisa mendapatkan posisi di dalam Sakti Penlinut, aku pasti bakalan bisa mendukung Nili. Kembali ke Kinyue, dia berkata, saya tidak menyangka kalau ada seorang jenius berbakat di Sakti Bulu Ilahi. Kira-kira, apakah saya masih bisa bertemu dengan saudara junior Nili lagi di dunia luar? Mendengar itu, orang-orang melirik ke Kinyue. Begitu juga dengan Nili. Dia bergumam, kalau itu langkah yang bagus. Aku pasti akan mengambilnya. Para murid dari berbagai sakti bakalan bersaing dengan yang lainnya di dunia luar. Mereka yang menonjol akan bisa mengumpulkan pasukan mereka sendiri. Hanya dengan begitu, Nili bisa memenuhi syarat untuk bersaing demi kekuasaan dan otoritas di dalam Sakti Bulu Ilahi. Tapi sekarang, Nili masih belum siap. Nili menjawab, terima kasih banyak atas perhatian saudari senior Kinyue. Tetapi, sekarang aku tidak ada rencana untuk pergi ke dunia luar. Mendengar itu, Kinyue hanya terdiam. Orang-orang yang ada di sana mulai berkomentar, setidaknya satu pesaing yang kuat telah berkurang. Untuk sekarang mungkin akan aman, tapi tidak tahu nanti. Yang menoleh ke Nili, kemudian berkata, jika saudara junior Nili pergi ke dunia luar, para murid dari Sakti Skeblis akan selalu terbuka untukmu. Jika ada sesuatu yang bisa kubantu, kau bisa datang untuk mencariku. Mendengar yang dikatakan Yang, orang-orang terkejut. Itu berarti seluruh Sakti Skeblis bersedia mendukung Nili. Long Tianming juga bergumam, padahal akulah yang terkuat di Sakti Bulu Ilahi. Tapi Yang itu malah rela memberikan bantuan kepada Nili. Long Tianming tidak mengetahui kenapa dia bisa menyinggung Yang. Tapi Long Tianming selalu merasakan sedikit perasaan bermusuhan darinya. Kalau Nili sampai berpikir bersaing demi kekuasaan, maka Long Tianming sepertinya memiliki niat buruk kepada Nili. Berpindah ke Nili, dia mengucapkan terima kasih kepada Yang. Tapi, Nili kembali mengatakan, kalau untuk sekarang ini, dia tidak memiliki rencana pergi ke dunia luar. Di sisi lain, Long Tianming menghembuskan napas. Dia bergumam, setidaknya, Nili ini masih tahu bagaimana bersikap. Yang berkata ke Nili, kalau begitu apa boleh buat? Kinyue berkata, sepertinya, topi ini menjadi menyimpang agak jauh. Apakah masih ada lagi yang ingin menunjukkan kemampuannya dalam hal seni? Orang-orang terdiam dan tidak berpikir untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kinyue berkata, sepertinya sudah tidak ada lagi. Kalau begitu, Kinyue akan mengakhiri segmen ini. Dia mengucapkan terima kasih karena telah hadir dalam pertemuan ini. Kinyue berharap agar semuanya juga bisa ikut dalam perjamuan malam ini. Nili pun mengajak Ning-er untuk pergi ke kediamannya terlebih dahulu. Di depan Nili, Lu Piao juga merasa lega dan meregangkan tubuhnya. Ning-er berkata ke Nili, bagaimana dengan jamuannya? Nili menjawab, aku merasa malas dan tidak akan ikut dalam acara perjamuannya. Orang-orang mulai bergegas keluar dari aula pertemuan. Begitu juga dengan kelompok Nili. Mereka semua berdiri dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sebelum pergi, Li Xingyun menakupkan tangannya dan berkata, saudara Nili, aku pamit dulu. Jika ada kabar soal kesepakatan kita, tolong beritahu aku. Soal 100.000 batu spiritual, aku akan mengirimkan seseorang untuk mengantarnya. Nili tersenyum dan menjawab, siap. Kalau sudah ada kabar, aku pasti akan memberitahu saudara Li. Dalam hati, Nili bergumam, roh iblis keturunan naga, tingkat pertumbuhan dewa. Aku harus menyiapkan untuk Ning-er terlebih dahulu. Kemudian Nili bergegas pergi. Di sisi lain, Yang menatap ke arah Nili dan menghembuskan napas. Dia sangat menyayangkan kalau orang seperti ini tidak berasal dari saktinya. Dia berpikir kalau bakat Nili akan menjadi sia-sia di Sakti Bulu Ilahi. Kalau dia ada di Sakti Skeblis, dia pasti akan menjadi salah satu pilar terkuat. Salah satu anggota Skeblis berkata, saudara senior Yang, apa kau tidak khawatir kalau dia bakalan mengambil posisimu? Yang menjawab, khawatir. Kalau ada yang lebih berbakat dariku dan bisa memimpin Sakti Skeblis menuju ke kejayaan,
Meskipun aku harus memberikan posisiku sebagai putra suci, kenapa tidak? Anggota Sakti kembali bertanya, tapi perkataannya dipotong oleh Yan Yang dan mengajak mereka untuk pergi. Di sisi lain, Yesuan menyapa Ning Er. Belum menyelesaikan ucapannya, Ning Er sudah meninggalkan Yesuan. Dia pun mengeluh. Melihat itu, Murongyu berkata, "Sepertinya saudara Yesuan belum mau mengakui kekalahannya ya." Yesuan berkata, "Yah, apalagi yang bisa aku lakukan?" Murongyu menjawab, "Kau terlalu melebih-lebihkan bocah itu, padahal kultivasinya belum mencapai alam Heavenly Pit. Dia juga sempat kalah telak denganku belum lama ini. Saat tadi dia membuat kaligrafi, sedikit pun dia tidak menggunakan kekuatan jiwa. Paling juga, bocah itu mendapatkan buku kuno dari suatu tempat. Sebuah buku yang bertuliskan kata dari seorang ahli tertinggi. Sudah pasti bocah itu menirunya. Jadi, kata yang dituliskan itu bakalan membawa hajat dao." Yesuan menjawab, "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Selama dia berada di perguruan Skesol, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Murongyu menjawab, "Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa di perguruan Skesol, tapi suatu hari nanti dia pasti akan pergi ke dunia luar. Saat itu tiba, kemungkinan Murongyu akan memerlukan bantuan Yesuan." Yesuan berpikir sejenak, kemudian berkata, "Selama kau bisa melampiaskan dendamku, aku akan sepenuhnya membantumu di dunia luar." Murongyu menjawab, "Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada senior Yesuan." Berpindah ke seorang wanita, dia berkata ke Yesuan, "Tuan muda Yesuan, sepertinya hati saudari junior Ning Er sudah milik orang lain. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa." Yesuan berbalik dan melihat. Ternyata itu adalah Shenling. Yesuan menjawab, "Meski begitu, aku akan berterima kasih kepada Kak Shenling karena sudah membantu." Shenling menjawab, "Maaf, kalau aku tidak bisa membantu saudara Yesuan sama sekali. Sepertinya, aku harus mengembalikan inti batu spiritual yang sudah diberikan Tuan Muda Yesuan." Yesuan menjawab, "Itu tidak perlu. Mungkin saja dia akan membutuhkan bantuan dari kakak Shenling." Mendengar itu, Murongyu berpikir, "Tak kusangka, Yesuan sampai tergila-gila dengan Xiao Ning Er. Semakin dia peduli kepada Xiao Ning Er, aku semakin bisa memanfaatkannya." Hari yang cerah berlalu, dan matahari mulai menghilang. Dia melirik ke arah tertentu dengan sembunyi-sembunyi. Kemanapun mereka berdua pergi, mereka berdua pasti selalu ribut. Mereka sudah seperti suami takut istri. Ternyata Nili dan Ning Er menoleh ke arah suara ribut dari kediaman Lu Piao, yang saat ini bersama Xiao Sui. Hal itu membuat Ning Er tertawa. Kemudian berkata, "Jadi ini tempat di mana kamu tinggal?" Dengan penuh senyum, Nili menjawab, "Xiao Yu yang menyewa tempat ini. Lu Piao dan aku cuma menumpang. Aku tidak tahu di mana Xiao Yu sekarang. Padahal dia keluar lebih awal, tapi sampai sekarang belum pulang." Mendengar itu, Ning Er berpikir, seluruh ruangan ini penuh dengan auranya Nili. Ning Er mulai melihat-lihat sekelilingnya. Kemudian Nili berkata, "Lumayan kan? Nanti aku akan membuatkanmu roh iblis." Mendengar itu, Ning Er pun berterima kasih. Kemudian wajah Ning Er memerah. Dia terkejut ketika melihat sesuatu. Ternyata Ning Er melihat bak mandi yang biasanya dipakai oleh Nili. Nili berkata, "Oh iya, kau sudah melakukan perjalanan jauh ke Sakti Bululahi. Kau pasti sudah merasa gerah. Kau mandi saja dulu, aku akan keluar." Nili pun berdiri dan bersiap-siap keluar. Kemudian Ning Er berkata, "Kalau itu tidak perlu." Mendengar itu, Nili berkata, "Kau tidak ingin mandi?" Ning Er menjawab, "Bukan, maksudku kau tidak perlu keluar." Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.